Musola dan masjid ini istilah yang digunakan untuk membedakan tempat ibadah yang ada sholat Jumatnya dan yang tidak ada sholat Jumatnya. Dua-duanya sama-sama masjid sebenarnya. Di masa Rasul SAW itu, di kota Madinah tidak banyak masjid untuk sholat Jumat. Tapi di setiap kampung ada musola. Biasanya kalau sholat Jumat semuanya ke Masjid Nabawi, kumpul di situ para sahabat semuanya. Duanya sebenarnya sama. Ini musola yang buat umum ya, bukan musola pribadi. Kalau musola pribadi ya cuma di rumah, berarti bukan tempat ibadah yang diperuntukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita masuk ke musola, yang musola itu wakaf lillahi ta'ala, maka itu masuk masjid. Kita pun sholat tahiyatul masjid. Dan kayak tempat ini, para ulama menjelaskan bagaimana musola-musola yang ada di perusahaan. Apakah itu juga sama hukumnya dengan masjid? Sehingga kita tahiyatul masjid. Sebenarnya ulama tidak perlu kita tahiyatul masjid. Karena bisa jadi nanti tempat ini jadi kantor. Musolanya pindah ke bawah. Karena ini memang ya bisa jadi nanti dibikin gudang, akhirnya musolanya ada di depan ya. Karena di perusahaan-perusahaan itu musola itu hanya tempat sementara, sehingga nanti bisa berubah. Maka yang seperti itu sebagian tidak memasukkannya ke hukum masjid, sehingga tidak wajib tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk, ya kita sholat sunnah aja, tidak ada masalah. Kemudian hukum lainnya masalah hukum jual beli. Hukum jual beli itu nggak boleh di masjid, tapi di musola perusahaan boleh nggak? Bos sama anak umumnya ngomong masalah jual beli, boleh, karena itu tidak masuk hukum masjid. Tapi kalau yang musola di kampung biasanya sudah wakaf lillahi ta'ala, yaitu masuk hukumnya hukum masjid, sehingga kita sholat tahiyatul masjid. Lebih mulia mana sholat di musola dan sholat di masjid? Kemuliaan itu ikut beberapa hal. Yang pertama, kalau ada dua masjid, yang satu lebih tua, biasanya yang lebih tua lebih utama daripada masjid yang baru. Yang kedua, yang lebih banyak jamaahnya itu lebih mulia. Yang ketiga, yang lebih jauh. Kita akan dihitung langkah-langkah kita menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kita berangkat yang jauh, terus masjid yang dekat rumah mati. Banyak di kampung kita itu, ini ada cerita Ustadz kemarin, mahasiswa kita KKN di kampung. Di kampung kan rata-rata zuhur sama asar nggak ada adzan di musola. Yang ada maghrib, isya, subuh. Ini mahasiswa, ya dia lihat nggak tahu apa-apa, dia langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada satu orang kampung bawa celurit. Dikejar ini anak sampai ke tempatnya Pak Lurah, kata dia. Ditanya, kenapa ente mau bunuh dia? Boh, Pak Lurah katanya, saya 20 tahun di sini, kata dia, nggak pernah dengar azan zuhur. Mak beda orang azan zuhur, ini jin ini. Dia pikir jin gitu. Karena 20 tahun nggak ada. Kan rata-rata orang kampung itu zuhur asar beda esabe di mana, sehingga musola kadang-kadang tutup. Kita sekarang hidupkan. Umpamanya kita minggu ahad tidak kerja kan, pas waktu zuhur ke masjid, buka musolanya, azan, dihidupkan itu musola. Orang yang menghidupkan musola pahalanya besar sekali.